Bayangkan ada sebuah kaum dengan tubuh raksasa, kekuatan luar biasa, dan teknologi yang melebihi zamannya. Mereka membangun kota-kota megah dengan pilar tinggi menjulang ke langit. Mereka merasa tak terkalahkan. Hingga suatu hari, mereka menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada peninggalan, hanya kisah tentang angin yang mengamuk selama berhari-hari. Siapakah mereka? Inilah kisah kaum Ad, bangsa terkuat yang musnah tanpa bekas. Bagian 1, kaum Ad yang sombong kehebatan mereka. Kaum Ad hidup di sebuah wilayah bernama Al-Ahqaf, di antara Yaman dan Oman saat ini. Mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh dan memiliki tubuh besar serta kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka bukan sekadar manusia biasa, mereka mampu membangun bangunan megah yang disebut dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Huran Surat Al-Fajr 6:7. Mereka memiliki kota yang dikenal sebagai Iram Jatul Imad, kota dengan pilar-pilar raksasa yang tak tertandingi di zamannya. Bangunan mereka kokoh, arsitektur mereka maju, dan mereka dikenal sebagai bangsa paling kuat di era itu. Tapi, seperti banyak kisah bangsa-bangsa besar di masa lalu, mereka menjadi sombong. Mereka merasa kekuatan mereka membuat mereka tidak butuh siapapun, bahkan Tuhan. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Huran Surat Fussilat 15. Mereka tidak hanya sombong terhadap manusia lain, tapi juga terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka menindas kaum yang lebih lemah, hidup dalam kemewahan, dan menganggap diri mereka tak terkalahkan. Inilah awal kehancuran mereka. Bagian 2, Nabi Hud peringatan yang tak diindahkan. Di tengah kesombongan itu, Allah mengutus Nabi Hud untuk mengingatkan mereka. Nabi Hud berasal dari kaum mereka sendiri, seseorang yang mereka kenal dan hormati. Beliau adalah seorang yang cerdas, jujur, dan penuh kesabaran dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Dakwahnya dimulai dengan penuh kelembutan. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Quran Surat Al-A'raf 65. Namun, bagaimana respons mereka? Mereka menertawakan Nabi Hud. Mereka mencemooh dan mengatakan bahwa dia hanya manusia biasa yang gila dan penuh delusi. Mereka terus menikmati hidup mewah mereka tanpa mengindahkan peringatan. Kaum Ad sebenarnya merupakan keturunan dari orang-orang yang selamat dari banjir besar di zaman Nabi Nuh. Namun, mereka lupa dengan sejarah. Mereka lupa bagaimana nenek moyang mereka dahulu diselamatkan karena mengikuti ajaran kebenaran. Mereka malah mengulang kesalahan yang sama. Bahkan, ketika kekeringan mulai melanda tanah mereka, Nabi Hud memperingatkan bahwa ini adalah tanda dari Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menolak dan berkata, "Hujan akan turun seperti biasanya, ini hanya musim kering biasa." Mereka tidak sadar bahwa ini adalah awal dari akhir mereka. Bagian 3, azab yang datang perlahan. Allah menguji mereka dengan kekeringan berkepanjangan. Ladang mereka gagal panen, sumber air mengering, dan langit menjadi kelam. Suatu hari, mereka melihat awan hitam besar datang dari kejauhan. Mereka bersorak gembira. "Lihat! Itu awan hujan. Sebentar lagi kita akan mendapatkan air kembali." Mereka berlarian keluar rumah, berharap hujan akan turun. Tapi yang datang bukanlah hujan. Yang datang adalah angin topan dahsyat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Angin ini bukan sekadar angin biasa. Ia berputar dengan kecepatan luar biasa, mencabut pohon dari akarnya, menghancurkan rumah-rumah megah mereka, dan mengangkat manusia ke udara hanya untuk dijatuhkan kembali dengan keras. Al-Quran menggambarkan kejadian ini. "Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka, pada hari nahas yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar 19. Angin itu bertiup selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Tidak ada tempat untuk bersembunyi.
tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Pada akhirnya, kaum yang pernah sombong ini lenyap. Yang tersisa hanyalah tanah kosong, seakan mereka tidak pernah ada. Bagian 4. Hikmah dan pelajaran dari kisah kaum Ad. Kaum Ad adalah bukti bahwa kekuatan dan kekayaan tidak ada artinya tanpa ketakwaan. Mereka dihancurkan bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka sombong. Dari kisah ini, kita belajar 3 hal dan kamu bisa dapat lebih banyak sebenarnya. Tapi ini 3 hal menurutkan, pembelajaran yang dapat banget. Bagian pertama, kesombongan membawa kehancuran. Tidak peduli seberapa kuat atau kaya seseorang, jika ia sombong dan menolak kebenaran, ia akan jatuh. Lalu bagian kedua, tanda-tanda peringatan itu nyata. Kaum Ad diberi banyak kesempatan untuk bertobat, tapi mereka menolaknya. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Dan yang terakhir, kebesaran Allah di atas segalanya. Bahkan kaum yang merasa paling kuat pun bisa dihancurkan dalam hitungan hari jika Allah menghendaki. Jadi, pertanyaannya sekarang. Jika kamu punya kekuatan luar biasa, apakah kamu akan tetap rendah hati? Jika kamu merasa kisah ini penuh hikmah dan ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah Nabi lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah kaum Ad? Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Salam.